Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah tentang seorang pesepak bola yang harusnya mempunyai masa depan yang cerah, tetapi mimpinya itu harus terputus di tengah jalan karena adanya satu kesalahan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Con de todas los ramos, esas tarjetas que él mandó, tanto él era un tipo muy romántico. muy romántico, sí. Sí. Era muy romántico, se aparecía con serenata cada rato, flores y flores, muchas flores. Sí, Sí, mira, todas estas. con flores, todos estos. Todo esto son las tarjetas de las flores. Me siento súper feliz de compartir mi vida contigo. ¿Y cuáles eran las últimas cosas que recibiste de él? A ver, las últimas fue esta servilleta, esta. Fue cuando lo llevé al aeropuerto del Mundial de Estados Unidos. Cuando lo llevé ya pues que se iba a ir, él me pintaba corazones. Y esto es cuando saliendo para el mundial. Sí, saliendo, y también una carta. Pues él me escribía muchas cartas. Andrés Escobar lahir pada tanggal 13 Maret 1967 di kota Medellin, Kolombia. Dia dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Dari kecil dia mencintai olahraga sepak bola dan bercita-cita menjadi pemain profesional. Semasa sekolah dia ikut dalam tim sepak bola sekolahnya. Ayahnya bernama Dario Escobar adalah seorang bankir yang mendirikan sebuah organisasi yang memberikan kesempatan kepada anak muda untuk bermain sepak bola daripada berkeliaran di jalanan. Escobar bermain sebagai pemain bertahan sepanjang karirnya, dan dia juga selalu menggunakan nomor punggung 2. Selama karirnya, dia bermain untuk klub Colombia Atlético Nacional dan klub Swiss Young Boys. Dia bahkan membawa nasional memenangkan Copa Libertadores di tahun 1989. Dia melakukan debut untuk timnas Kolombia pada tanggal 30 Maret 1988 dalam kemenangan 3-0 melawan Kanada. Penampilan pertamanya dalam kompetisi internasional terjadi di Piala Rose tahun 1988, di mana dia juga mencetak satu-satunya gol yang memberikan hasil imbang 1-1 melawan Inggris. Dia juga ikut bertanding dalam Piala Dunia 1990, di mana timnas Kolombia mencapai babak 16 besar. Namun akhirnya mereka tersingkir setelah kalah melawan Kamerun. Escobar memiliki seorang kekasih, yaitu seorang dokter gigi bernama Pamela Cascardo, dan mereka sudah berhubungan selama 5 tahun. Mereka berencana akan menikah pada tahun 1994 setelah Piala Dunia berakhir. Sebelum Piala Dunia tahun 1994 yang diadakan di Amerika Serikat, dilaporkan kalau klub AC Milan tertarik untuk merekrutnya. Dan di Piala Dunia itu, Kolombia datang sebagai tim yang tidak terkalahkan selama babak kualifikasi. Dengan jajaran pemain yang bisa dibilang generasi emas Kolombia saat itu, Kolombia menjadi salah satu favorit juara. Bahkan legenda Pele ikut memprediksi Kolombia bisa menjadi juara di tahun itu. Timnas Kolombia berangkat ke Piala Dunia dengan membawa beban yang sangat berat. Pendukung Kolombia berharap timnas mereka bisa berbuat banyak. Ditambah beberapa fans berat timnas adalah pemimpin kartel. Salah satunya yaitu Paulo Escobar yang sering menyalurkan dana bagi timnas. Dan kadang-kadang juga ikut mengatur pemain siapa saja yang boleh ikut bertanding. Ada juga rumor yang mengatakan kalau beberapa pemain Kolombia menerima ancaman pembunuhan sesaat sebelum bertanding. Pada akhirnya semua tekanan ini membuat timnas Kolombia bermain sangat buruk. Di laga pertama Kolombia malah mengalami kekalahan dari Rumania. Dan dalam pertandingan laga kedua grup melawan Amerika, yang saat itu tim Amerika sama sekali tidak diperhitungkan dalam sepak bola, lagi-lagi Kolombia mengalami kekalahan. Dan Escobar yang juga merupakan kapten tim melakukan kesalahan besar dengan memasukkan gol ke gawangnya sendiri. Dia sebenarnya ingin memblokir umpan silang dari pemain Amerika, namun tidak sengaja membelokkan bola ke gawangnya sendiri, yang mengakibatkan akhirnya Kolombia kalah 1-2. Kolombia yang digadang-gadang sebagai calon juara malah harus tersingkir sebagai juru kunci.
Kekalahan ini membuat Kolombia berkemas lebih awal dari perhelatan Piala Dunia, dan Escobar memutuskan untuk langsung kembali ke Kolombia dan membatalkan rencana liburannya di Amerika. Pada malam tanggal 1 Juli 1994, 5 hari setelah tersingkirnya Kolombia dari Piala Dunia, Escobar menelpon teman-temannya dan mengajak mereka untuk pergi ke sebuah bar bernama El Indio di Medellin. Mereka menghabiskan malam itu bersama hingga pukul 3 dini hari. Di sana Escobar juga sempat berdebat dengan sekelompok pria yang mengolok-olok prestasi memalukan Kolombia di ajang Piala Dunia. Setelah berpisah dengan teman-temannya, saat itu Escobar sedang sendirian di tempat parkir di dalam mobilnya. Tiba-tiba ada 3 orang pria muncul dan 2 dari pria itu mengeluarkan senjata api dan membidikannya sebanyak 6 kali ke arah Escobar sambil meneriakkan gol di setiap tarikan pelatuknya. Setelahnya 3 orang itu pergi dengan truk pick-up Toyota meninggalkan Escobar sendirian. Walaupun sempat dibawa ke rumah sakit, akhirnya Escobar meninggal dunia 30 menit kemudian. Sebelum itu Escobar sudah diperingatkan oleh manajernya untuk jangan keluar rumah dulu. Namun dia bersikeras dan mengatakan kalau harus memperlihatkan wajahnya ke masyarakat. Nomor plat mobil yang digunakan itu terlihat oleh saksi mata dan info ini disampaikan ke polisi. Dan nomor plat mobil itu tercatat sebagai milik dari Galon bersaudara. Humberto Castro Munoz, seorang pengawal pribadi salah satu pemimpin kartel besar di Kolombia, ditangkap pada malam 2 Juli 1994. Dan keesokan harinya mengakui semua perbuatannya karena telah menghabisi nyawa Escobar. Humberto juga bekerja sebagai pengawal untuk Santiago Galon yang diduga telah kehilangan banyak taruhan pada pertandingan Kolombia Amerika itu. Kejadian itu diyakini banyak orang sebagai hukuman terhadap Escobar yang melakukan kesalahan di Piala Dunia. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Escobar pada bulan Juni 1995 dan dijatuhi hukuman 43 tahun di penjara. Namun hukuman itu kemudian dikurangi menjadi 26 tahun saja karena dia tunduk pada hukum pidana. Dan di tahun 2005 dia dibebaskan setelah menjalani hukumannya 11 tahun saja karena adanya perilaku baik selama ditahan. Putusan hakim terkait pembebasan ini menuai banyak protes, termasuk dari ayah Escobar sendiri. Dia mengatakan kalau putranya tidak mendapatkan keadilan yang layak meski berada di negara sendiri. Ada tuduhan kalau Santiago menyuap kantor kejaksaan untuk mengarahkan penyelidikan secara sengaja ke Humberto, dan kantor kejaksaan berpendapat kalau Humberto hanyalah mengikuti perintah dari Santiago saja. Tetapi jaksa tidak memiliki bukti yang kredibel untuk menghukum mereka. Namun pacar dari Escobar, Pamela, percaya bahwa tuduhan itu benar karena Humberto pernah terjerat hukuman 11 tahun saja di penjara karena membunuh seorang selebritas. Pemakaman Escobar dihadiri lebih dari 120.000 orang warga Kolombia yang berduka. Tubuh sang pemain itu terbujur kaku di dalam peti yang diselubungi bendera negara. Sejumlah orang meneriakkan tuntutan agar keadilan ditegakkan. Dan setiap tahun orang datang untuk menghormati Escobar dengan membawa foto dirinya ke pertandingan. Pada bulan Juli 2002, kota Medellin mendirikan sebuah patung untuk menghormati dirinya. Kematian Escobar saat itu menjadi catatan kelam dalam sejarah sepak bola Kolombia. Beberapa pemain menjadi depresi dan mereka mengatakan kalau banyak orang yang hidup dari bermain sepak bola dan mulai meninggalkan olahraga ini setelah apa yang terjadi pada Escobar. Dan beberapa hari sebelum kematiannya, Escobar sempat menulis di koran El Tiempo mengenai kegagalan Kolombia di Piala Dunia. Dia menyatakan kalau hidup tidak berakhir di sini, hidup masih berlanjut dan berharap kalau mereka akan berjumpa lagi. Pada tahun 2013, pelatih saat itu Francisco Maturana membantah kalau pembunuhan Escobar ada hubungannya dengan sepak bola atau Piala Dunia, tetapi lebih karena dia berada di tempat dan waktu yang salah. Karena saat itu di Kolombia memang sering terjadi kekerasan di jalanan, dan kasus ini mencoreng citra Kolombia di mata internasional. Escobar sendiri semasa hidup telah bekerja untuk mempromosikan citra Kolombia yang lebih positif. Setelah kematiannya, keluarga dari Escobar mendirikan proyek Andrés Escobar untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung untuk belajar bermain sepak bola. Dan Escobar masih dijunjung tinggi oleh penggemar Kolombia dan secara khususnya dikenang oleh para penggemar klub Atletico Nacional.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!